Salam sejahtera, salam pendidik Indonesia. Perkenalkan, saya Agus Gumelar. Saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual menganalisis asesmen di ruang kelas, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik kelas 1 fase A. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Slide yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Terdapat 5 capaian pembelajaran di dalam fase A. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu bilangan. Bilangan pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi atau menyusun dan dekomposisi atau mengurai suatu bilangan. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai dengan 20. Peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda sama banyak. Pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. Kemudian yang capaian pembelajaran yang kedua yaitu aljabar. Aljabar pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman makna simbol matematika sama dengan dalam suatu kalimat matematika yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 20 menggunakan gambar. Contohnya, peserta didik dapat mengenali, meniru, dan melanjutkan pola bukan bilangan, misalnya gambar, warna, dan suara. Dalam aljabar ini, contoh yang lebih konkret adalah yang biasanya sering muncul, yaitu ada lingkaran, segitiga, persegi, lalu diulangi lagi lingkaran, titik-titik, persegi, seperti itu. Peserta didik diminta untuk mengurutkan. Lanjut ke yang ketiga, yaitu pengukuran. Pengukuran yaitu pada akhir fase A, peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Contohnya adalah ketika peserta didik diminta untuk mengukur panjang pensil dan panjang suatu benda dengan menggunakan alat ukur tertentu. Contoh alat ukur tidak baku adalah dengan menggunakan jengkal dan lain-lain. Contoh alat ukur baku yaitu penggaris, meteran, dan sebagainya. Lanjut ke yang nomor 4. Yang nomor 4 yaitu geometri. Pada fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar yaitu segitiga, segi empat, segi banyak, lingkaran, dan bangun ruang, balok, kubus, kerucut, dan bola. Mereka dapat menyusun atau komposisi dan mengurai dekomposisi suatu bangun datar yaitu segitiga, segi empat, dan segi banyak. Peserta didik juga dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain, kanan, kiri, depan, dan belakang. Yang kelima yaitu analisis data dan peluang. Pada akhir fase A, peserta didik dapat mengurutkan, menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan turus dan piktogram paling banyak 4 kategori. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai dengan 100, termasuk melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut.
Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai dengan 20. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami pecahan setengah dan seperempat. Yang keempat, peserta didik dapat mengenali, meniru, dan melanjutkan pola-pola bukan bilangan. Yang kelima, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar dan bangun ruang, serta dapat menyusun dan mengurai bangun datar. Ya, selanjutnya materi ajar atau topik. Materi ajar diambil dari buku Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar kelas 2, tabel bilangan cacah 1 sampai dengan 100. Kemudian ada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah di bawah 20. Contoh bilangan setengah dan seperempat, gambar pola bukan bilangan, gambar dan media nyata bangun datar atau bangun ruang. Asesmen yang digunakan dan bentuk asesmen. Asesmen formatif. Pada asesmen formatif disediakan soal latihan bagi peserta didik tentang penjumlahan, pengurangan pecahan setengah dan seperempat, gambar pola bukan bilangan. Asesmen sumatif berupa penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Bentuk asesmen ada presentasi, produk, tertulis, dan unjuk kerja. Yang selanjutnya yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jelaskan. Pada saat pembelajaran, guru menanyakan mengenai nama-nama bangun datar yang ada di sekitar mereka seperti lantai, meja, papan tulis, dan bangun lain yang ada di sekitar mereka. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu peserta didik untuk dapat mengetahui jenis bangun yang berkaitan asesmen formatif, yaitu roda. Slide yang selanjutnya yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Jelaskan. Yang pertama, tabel instrumen penilaian untuk kemampuan menganalisis bangun ruang dan bangun datar. Tabel instrumen penilaian untuk kemampuan lain, tabel rubrik asesmen berhitung, tabel rubrik asesmen sumatif. Hal ini dikarenakan di dalam tabel-tabel tersebut berisikan mengenai kriteria penilaian kemampuan peserta didik pada proses pembelajaran. Kriteria penilaian pada proses berupa catatan atau deskripsi kerja kelompok, sedangkan penilaian akhir berupa skor 10 sampai dengan 100. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Ruang umpan balik peserta didik terhadap proses pembelajaran ditunjukkan pada saat kegiatan observasi. Observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan menuliskannya pada jurnal, baik sikap positif dan negatif, melakukan penelitian antar teman dan mengamati refleksi peserta didik. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Apabila saya menjadi guru di kelas tersebut, saya akan menyajikan sebuah video mengenai jenis bangun ruang dan bangun datar, serta menayangkan sebuah video cara menyelesaikan sebuah operasi penjumlahan dan pengurangan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi serta nilai-nilai yang terkandung dalam video tersebut sehingga dapat memancing antusias peserta didik mengenali bangun dan berhitung. Ya, sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata terima kasih.